Baik, di video kali ini saya akan mencoba membuat tutorial tentang bagaimana caranya menggunakan Google Form untuk berbagai kebutuhan. Pertama-tama silahkan buka dulu browser Anda, kemudian buka alamat docs.google.com ya. Jadi alamatnya doc.google.com. Kemudian langkah selanjutnya silahkan login dulu jika Anda belum login. Jika sudah login, berarti tampilannya nanti langsung ke halaman Google Doc. Tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan Google Doc, di mana salah satu fasilitas dari Google Doc ini adalah Google Form. Silahkan klik di main menu di sebelah kiri ini, kemudian silahkan pilih Form. Lalu kita akan dibawa pada tampilan Google Form. Nah, ini adalah tampilan awal dari Google Form. Saya tambahkan informasi juga, untuk menggunakan Google Form ini tentu saja Anda harus memiliki akun Google terlebih dahulu. Jika Anda belum punya akun Google, berarti Anda harus membuat akun Google terlebih dahulu. Pada tampilan ini saya sudah memiliki dua Google Form sebelumnya yang pernah saya gunakan, dan kita akan mencoba membuat satu tampilan Google Form lagi, atau satu buah Google Form lagi. Sebelum saya lanjutkan, untuk diketahui Google Form ini bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Bisa untuk misalkan event registration, contact information, dan berbagai macam keperluan lainnya. Berbagai macam formulir. Bahkan belakangan ini banyak juga yang menggunakan untuk semacam ujian online. Jadi soal-soal dibuat di Google Form dengan berbagai pilihannya dan berbagai isiannya, kemudian disubmit dan diperiksa oleh guru atau dosen. Kita langsung saja. Di sini saya akan membuat sebuah Google Form baru. Kita klik tombol blank ini. Klik. Nah, tampilan awalnya adalah seperti ini. Di bagian atas ada Untitled Form. Ini adalah untuk judul. Misalkan di sini saya akan membuat Google Form baru yang digunakan untuk mencatat logbook perkuliahan misalkan ya. Jadi saya akan kasih di sini judulnya logbook perkuliahan, dimana ceritanya nanti form ini akan saya share kepada para dosen yang mengajar di sebuah kampus, dimana mereka akan memposting data-data catatan perkuliahannya di sini. Ini judulnya, di sini ada form description, kita sisihkan di sini misalnya formulir logbook perkuliahan online, sama seperti itu. Atau bisa diisi apa saja boleh. Oke, di sini kita sudah dibuatkan satu question awal. Kita bisa isikan misalkan di sini tanggal. Nah, sini udah ada pilihan otomatis ya. Pilihannya di sini bisa macam-macam. Ada multiple choice, checkbox, drop down, file upload, dan berbagai macamnya. Karena di sini tanggal, berarti saya pilih date. Kemudian di sini ada pilihan required. Ini artinya apakah field ini harus diisi atau tidak. Jika wajib, berarti kita klik ini. Nah, kalau dia pindah ke kanan, berarti ini wajib. Jadi ini ketika orang mengisikan form ini nanti, berarti ini tanggal ini nanti harus diisi. Kemudian untuk menambahkan form isian baru di bawahnya, kita klik tombol ini, add question. Di sini saya isikan misalkan dosen ya, atau nama dosen. Berarti dia akan mengisikan tanggalnya, kemudian nama dosen yang mengajar siapa. Di sini bisa short answer, berarti teks singkat, atau paragraf. Paragraf itu kayak text box yang lebih besar. Kalau yang ini short answer ini kayak
text box yang simpel saja. Kemudian ini juga harus diisi, saya isi require. Kemudian di sini mata kuliah. Mata kuliah, berarti mata kuliah apa yang dia isikan. Di sini ada multiple choice, tapi saya akan isikan di sini short answer karena diisikan nanti ini judul mata kuliah. Selanjutnya saya isikan add question, tanggal, nama dosen, mata kuliah. Misalkan di sini prodi, misalkan ya, atau program studi. Di program studi apa dia dosen itu mengajar. Misalkan di sini saya isikan multiple choice, ya, multiple choice karena program studinya ada 10, nanti dia tinggal saya pakai drop down saja. Drop down karena kalau multiple choice ini multiple choice ini dipilih salah satu, bisa pakai multiple choice ataupun drop down ya. Kalau checkbox itu bisa dipilih beberapa kalau nggak salah. Oke, kita pakai multiple choice saja dulu. Misalkan di sini prodinya kita, di tempat kami itu ada beberapa prodi, kita sudah punya singkatannya. Misalkan saya pakai MKH, kemudian ini add option, di sini option 2 misalkan MBP, kemudian ADH, kemudian MKP, kemudian misalkan ada MTH, dan seterusnya. Misalkan ada berapa pilihan ya. Kalau kita salah ini bisa kita hapus dan seterusnya. Nanti ini silahkan bisa ditambah lagi. Ini harus diisi require. Kemudian tanggal, nama dosen, mata kuliah, program studi, misalkan. Kemudian mau nambah lagi, question selanjutnya adalah materi apa yang diajarkan. Kita bisa pakai misalkan di sini paragraf seperti ini, nanti isiannya bisa panjang. Dan ini misalnya ini saya tidak isikan required, berarti nanti ini tidak wajib diisi. Oke, mungkin segini dulu biar simple. Selanjutnya ini ada beberapa pilihan ya, add email, add video, dan lain-lain. Kita bikin yang simpel saja, kita abaikan itu dulu. Ini judulnya logbook perkuliahan, keterangannya seperti ini harus diisi, ada tanda bintangnya. Oh ya, ini mata kuliah tadi require ya, kita isikan, jadi ada tanda bintangnya. Program studi juga harus. Oke, kemudian materi apa yang disampaikan ini saya bikin tidak require, artinya boleh diisi boleh tidak. Baik, sampai di sini. Selanjutnya jika kita sudah isikan seperti ini, ini sudah tersimpan otomatis ya. Tersimpan otomatis. Kita bisa kembali ke form home. Kita lihat apakah sudah tersimpan. Oh, ini belum isi nama ya. Kita bisa edit dulu, rename. Misalkan ini kita beri nama logbook ya. Oke. Jadi ini adalah formulir saya yang baru. Ini formulir saya yang sebelumnya. Formulir yang baru ini selanjutnya untuk diisi oleh orang lain, atau dalam hal ini ceritanya di sini dosen yang akan mengisi. Kita bisa share. Caranya share atau mengirimkan ke orang lain adalah mengirimkan linknya nanti. Caranya adalah kita buka kembali. Sini kita klik send. Kita klik send ke email bisa ya, atau ada di sini pilihannya send link. Nah, yang dipakai banyak orang biasanya berupa link seperti ini. Atau pakai shorten URL seperti ini. Nah, kalau ini yang panjang, kalau linknya seperti ini tentunya kurang bagus kalau di share ke banyak orang, atau pakai yang pendek. Kalau yang pendek seperti ini pun dirasa masih kurang bagus, karena di sini kan kalau diketik oleh orang jadi kurang bagus tampilannya. Kita bisa menggunakan website atau pemendek URL seperti bit.ly misalnya ya. Nah,
websitenya ini namanya, atau bit.ly gitu ya. Bit.ly. Jadi di sini kita, atau ada juga beberapa website atau fasilitas lainnya yang bisa digunakan untuk memendekkan atau memperpendek URL. Tapi di sini saya nggak akan perpendek dulu. Jadi saya akan biarkan seperti ini. Ini sudah dipendekkan otomatis oleh Google-nya. Ini fasilitas Google, atau kita bisa pendekkan juga lain dengan fasilitas lain seperti Bit.ly atau yang lainnya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita bisa copy ini dan kita bisa share ke, misalkan ke WhatsApp atau ke siapapun bisa ya. Yang jelas ini kita sudah copy, jadi misalkan mau yang lain di tempat lain kita bisa tinggal paste saja. Misalkan saya kopinya ke Microsoft Word ya, kan mungkin mau dibuat surat atau apa. Nah, jadi URL-nya adalah seperti ini. Ya. Ini adalah URL atau alamat dari form yang saya buat. Ya. Jadi kodenya seperti ini. Jika orang lain membuka alamat ini, dia akan tertuju langsung ke form yang sudah kita buat. Kita akan coba. Caranya saya akan tutup dulu ini, kemudian kembali ke home, kemudian saya akan logout. Karena kalau saya yang membuka itu, saya larinya ke sini, karena ini formnya milik dari akun saya. Jadi saya akan logout terlebih dahulu. Oke, saya sudah logout. Saya akan buka form yang tadi. Sini sudah copy paste tadi ya. Copy paste. Saya buka di sini. Tampilannya adalah, nah seperti ini. Jadi jika orang lain membuka link yang kita kasih tadi, dia akan tertuju ke form ini. Nah, tentu saja ini bisa dibuka oleh siapa saja ya. Siapa saja yang tahu alamat atau URL dari form ini. Saya akan coba mengisi date di sini atau tanggal. Di sini judulnya orang pasti baca, ini judul logbook perkuliahan, formulir logbook perkuliahan online, ataupun description apapun yang kita isi nanti akan muncul di sini. Nah, di sini saya akan mencoba mengisi. Saya klik tanggal, kita klik ini, misalkan isinya tanggal hari ini. Misalkan saya sebagai dosen ya, nama dosen Gusti Agung Made Utama. Atau jika Anda ingin lebih bagus, misalkan di tempat Anda ada inisial atau NIP atau kode dosen, misalkan itu lebih bagus lagi. Karena kalau nama dosen kadang-kadang kan orang ngetiknya ada yang singkatan, ada yang nama pendeknya saja. Jadi mungkin disesuaikan nanti di form yang Anda pakai, misalkan pakai kode atau pakai inisial atau pakai NIK. Kemudian mata kuliah apa yang saya ajarkan, misalkan di sini saya isikan APK, aplikasi komputer ya. Kemudian di program studi apa, saya bisa pilih di sini. Nah, di sini option ini hanya bisa dipilih salah satu ya. Salah satu. Jika Anda ingin yang bisa memilih banyak, misalkan di beberapa prodi atau pertanyaan lain yang memerlukan bisa memilih dua pilihan, tadi harusnya pilihnya yang checkbox ya. Kalau di sini yang option ini dia hanya bisa memilih salah satu. Mungkin yang menggunakan Google Form ini untuk keperluan pembuatan soal ujian seperti itu, misalkan cocoknya menggunakan ini A apa, B apa, gitu untuk opsional. Kemudian materi, nah ini boleh diisi boleh tidak, karena kan tidak ada tanda bintangnya ya. Kalau ini yang ada tanda bintangnya tidak saya isi, nah ada tulisan seperti this is a required question, jadi harus dijawab, harus diisi. Kalau ini tidak saya isi, langsung saya submit, itu bisa. Di sini misalkan saya akan isi saja, misalkan pengenalan internet. Oke, saya sudah isi. Selanjutnya kita klik submit. Dia akan menampilkan pesan seperti ini, your response has been recorded. Submit under response, kita bisa submit lagi, atau mungkin dosen lain yang submit lagi.
Tentunya di sini tidak ada proteksi ya, tidak ada harus login atau apa, jadi siapapun bisa submit ke Google Form ini, asalkan dia tahu alamat atau link dari Google Form kita. Oke, kalau sudah, saya akan coba login lagi ke doc.google.com ya. Saya akan login lagi menggunakan akun saya sendiri dan melihat apakah sudah apa yang kita posting tadi itu sudah masuk. Jadi kita selaku pemilik form ini bisa melihat ada berapa respon yang sudah masuk ya. Tampilan Google Doc, kemudian kita klik sebelah kiri ya, sebelah kiri atas, ingat di sini klik Google Form atau form. Nah, di sini sudah kelihatan. Saya punya form ini, form yang lama, ini yang form yang tadi yang baru, yang judulnya logbook. Saya buka, kita klik di sini. Nah, di sini ada pesan. Ini questionnya kita bisa edit, misalkan ada salah. Di sini ada respon, ada satu. Berarti sudah ada satu orang atau satu respon yang masuk. Kita klik. Ini ada summary-nya, ada apa namanya, ada grafisnya dan lain-lain ya. Biasanya respon ini perlu diolah. Nah, untuk mengolahnya kita bisa download ya. Misalkan ini kan baru respon cuma satu, misalkan sudah ada banyak, kita bisa klik ini, klik ini download dalam bentuk CSV ya. Download dalam bentuk CSV ini nanti kita bisa olah lagi di Microsoft Excel ya. Download respon, formatnya nanti filenya CSV dalam bentuk zip dulu ya, nanti kita tinggal unzip, kemudian file CSV itu bisa kita olah di Excel. Untuk mengolah file CSV di Excel itu tinggal dibuka saja di open with menggunakan Excel ya. Atau pakai import data juga bisa. Itu. Nah, jika ingin membuat form lain, bisa saja kita kembali ke tampilan form home. Misalkan kita ingin membuat form lain, kita tambah lagi start new form pakai blank. Kemudian di sini misalkan kita akan membuat formulir untuk soal ujian ya, yang bentuknya opsional seperti tadi. Kita akan coba soal UTS, ujian tengah semester mata kuliah APK. Soal UTS APK misalkan ya. Soal saya kasih deskripsi soal ujian tengah semester genap 2019-2020 mata kuliah aplikasi komputer kurung APK. Kalau judulnya cukup simpel aja ya, di description ini yang lebih lengkap. Oke, misalkan internet atau gini, www merupakan singkatan dari, nah ini kan contoh saya, A World Wide Web, B website web Word seperti ya, dan seterusnya. Kemudian kita tambah soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan internet. Option A, jaringan komputer. Option B, oh ini belum ada A nya ya, kita kasih tulisan A titik, ini B titik, komputer untuk mencetak surat, internet untuk membuka Facebook, dan seterusnya. Jadi ini contoh untuk soal atau menggunakan Google Form untuk membuat soal-soal ya. Nah, untuk memberikan judul juga bisa di sini langsung ya, tanpa rename seperti tadi. Jika sudah, ini tinggal send. Ini udah langsung tersimpan ya. Di sini dia saving. Nah, launching save in drive. Ini tinggal send
send linknya atau send via email, send yang link pakai shorten URL atau yang panjang, dan seterusnya, sama seperti tadi ya. Google Form yang ini hanya untuk contoh kalau dipakai untuk membuat soal-soal gitu. Jadi saya punya beberapa Google Form. Kalau Google Form ini sudah tidak terpakai, kita bisa klik di sini remove ya, tapi sebaiknya jangan karena mungkin ada banyak data yang tersimpan di dalamnya. Oke, sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat tutorial bagaimana menggunakan Google Form. Jika ada kritik dan saran atau komentar, silahkan disampaikan di bagian bawah dari video ini. Terima kasih, sampai jumpa.